Tapi akhirnya dari mulai nama band pindah ke brand kopi. Brand kopi. Karena kebetulan kita bikin sebuah brand kopi dengan dia yang sama, orang yang Oh, sama. dengan orang yang sama. Iya, gitu. udahlah kita lanjutin ke kopi aja. Oke. Ngebandnya udah nggak pernah? Udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Sekarang kita ngebluesnya di kopi aja ya. Oke, ngebluesnya di kopi. Bila ku ingat kembali akan perjalanan, ku telusuri hubungan gunung, oren, tipis dan sanggar. Di sana banyak ku temui arti kehidupan, jiwa yang seperti ini seakan tak berarti. Ku nyalakan unggunku lagi di tempat yang sama, persahabatan kita bina, kelestarian tetap jaga. Bila ku ingat kembali akan perjalanan, telusuri hubungan gunung, oren, tipis dan sanggar. Di sana banyak ku temui arti kehidupan, jiwa yang sekecil ini seakan tak berarti. Ku nyalakan unggunku lagi di tempat yang sama, persahabatan kita bina, kelestarian tetap jaga. Kita akan masuk ke sesi kedua di halaman belakang, bincang-bincang kopi Lombok. Tema sekarang itu adalah secangkir kopi dari 1700 mdpl. Kenapa saya ngambil 1700 mdpl? Secangkir kopi gitu lah. Nah, dari secangkir kopi inilah ternyata perjuangannya itu dari ketinggian yang begitu besar, tinggi gitu. Akhirnya bisa disajikan di rumah, di kafe dan segala macamnya. Tadi kita sudah berbincang sama Om Indri, itu dia lebih ke bagaimana kopi, tanaman kopi itu sendiri, terus karya kopinya seperti apa dampak dari kopi yang kita tanam. Maka untuk kali ini saya ada pembicara kedua, yaitu Kang Agung Nugraha, itu sebagai CEO founder The Buncit Man Coffee and Roastery.
Nah, kami persilahkan Kang Agung Nugraha. Nih. Tinggal. Tapi ini teh harus sedikit gini Kang nih, harus sedikit miring karena mic-nya teh dari sebelah kiri. Bukan dari sini tuh. Harus dari sini. Jadi kayak ngelawatan es wajah gantengnya hilang gara-gara mic tapi nggak apa-apa. Oh iya, tapi dia juga agak sedikit. Aduh, oke, sedikit, oke. Nah gitu. Tapi sebelumnya ngomong-ngomong soal Kang Agung, saya akan menceritakan dulu sedikit ya, bagaimana The Buncit Man ini. Di sini dia mulainya kalau nggak salah dari 2016. Itu sejarahnya panjang sekali. Saya dapat sejarah dari Buncit Man ini hadir pada bulan Mei tahun 2016 dengan menawarkan minuman kopi berbasis latte dalam kemasan botol bling 250 ml. Ada 10 varian rasa dengan hashtag spesial peracik kopi dalam kemasan botol. 2016 ya, sudah mulai ke botol nih. Benar-benar sudah mulai memperhitungkan bagaimana. Nah, selain itu juga nanti biar Kang Agung sendiri yang menceritakannya ya, bagaimana ya perjalanan The Buncit Man. Tapi ada satu lagi ini nih yang menarik dari saya. Hak merek telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis untuk kurun waktu 10 tahun. Dimulai dari 15 Mei 2017 sampai dengan 15 Mei 2027. Telah tersertifikasi roastery, barista, cupping dan lain-lain. Itu dan ada, ini mantap sekali Kang Agung. Juara 1 cita rasa kopi Arabica Kerinci kayu aro pada event mandiri Pekan Raya Indonesia 2017. Luar biasa nih. Halo Kang Agung. Siapa? Saya manggil Akang ya. Agus aja. Agus. Jangan gitu. Mentang jangan gitu. Mentang-mentang saya lupa. Jadi Agus gitu. Oke. Kesibukan Kang Agus. Jadi bener kan jadi Kang Agus kan kata saya juga kan. Kesibukan Kang Agus sekarang ngapain aja nih Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah kita sudah hampir seminggu buka di Panji Asmara di Mataram. Jadi saat ini sibuknya di sana sih. Sibuknya di Panji Asmara nih? Asmara ya. Ngapain di Panji Asmara? Ada apa di Panji Asmara? Kita buka kedai di Panji Asmara. Oke. Kedai yang ke-5 di Panji Asmara. Kedai yang kelima? Nah kita di Indonesia ya. Tapi yang pertama di Lombok? Iya. Yang pertama di Lombok, yang kelima di Indonesia. Iya. Menarik juga. Gila, sebagai foundernya ini. Boleh menceritakan sedikit tentang sejarah kopinya Buncit Man nggak? Oke, siap. Awalnya dulu sih tahun 2003 saya kan kuliah di Unpad ya di Bandung. Terus sambil kerja tuh di salah satu kedai kopi yang cukup populer lah, Potluck waktu itu. 5 tahun saya di sana dari part-time barista sampai jadi manajer. Setelah itu saya kabur dulu ke pedalaman, gabung sekolah rimba, menghilang 5 tahun. Terus saya balik ke Jakarta, ngebantu teman buka kedai kopi di Unpad di Jatinangor, Kun House. Ya. Nah, ketika saya di Kun House, biasanya saya setiap minggu tuh pulang ke Jakarta. Kenapa? Karena saya mau nengok ibu saya, kan ibu saya di rumah sendirian. Akhirnya setiap dalam seminggu pasti saya pulang ke Jakarta. Nah, ketika di Jakarta kan lama-lama juga jenuh juga ya. Maksudnya jenuhnya adalah ketika udah ketemu ibu, saya mau ngapain lagi di Jakarta? Karena kan saya punya libur 2 hari. Nah, akhirnya kebetulan ketemu teman dari kecil. Ayo kita main kopi aja, main botolan. Akhirnya kita coba produksi, jualan, ternyata bagus gitu ya penjualannya. Kita tuh di bulan pertama jualan bisa sampai 500 botol waktu itu di harga 25.000. Akhirnya kita ngeliat, wah kayaknya ini bagus juga nih, akhirnya udahlah kita seriusin. Itu sih sejarah Buncit Man mah awal. Oke, jadi gara-gara
Keisengan. Oh, dari iseng nggak sih? Iseng nggak sih? Atau serius? Iya awalnya sih iseng. Awalnya iseng tapi jadi diseriusin. Itu tahun berapa sih? Itu tahun 2016. 2016 udah bikin kopi dalam bentuk botol. Iya. Yang sebenarnya kalau nggak salah ya tahun 2016 itu orang-orang belum ngeh ke botol ya. Ya, Tah kenapa tiba-tiba harus ngeh ke botol gitu kan? Apa sih yang mendasari Kang Agung akhirnya Buncit Man belum Buncit Man atau sudah Buncit Man? Sudah buncit men. Sudah Buncit Man. Sudah Buncit Man untuk yang seperti tadi dikatakan tahun 2016 itu sudah mulai di botol. Kenapa botol Kang? Kebanyakannya kan mainnya cup plastik, kalau enggak botol plastik gitu. Kenapa harus botol beling? Pertama karena didikan Bandung kali ya, dulu biasa nyekek botol gitu ya. Jadi ya kan. Oke, didikan Bandung yang biasa pakai botol. Oke, siap. Terus kedua, Sebelah mana? Oke. itu yang pertama. Yang kedua, kan saya juga di Jakarta nggak lama, cuma 2 hari. Terus balik lagi ke mana? Oke. Ke Jatinangor. Jatinangor. Nah, akhirnya kan kita butuh sebuah produk yang tahan lama, Ya. tanpa pengawet. Oke. Nah, akhirnya packingannya akhirnya kita milih botol sih. Botol. Itu satu. Kedua kenapa beling? Pertama dia nyimpen dinginnya lebih bagus ketimbang plastik. Nah, kenapa namanya Buncit Man? Kebetulan partner saya ini dulu habis nikah. Malam di depan rumahnya kita, ini namanya apa sih yang bagus gitu ya? Habis nikah, perut buncit, perutnya dia gitu ya. Akhirnya saya pikir kenapa nggak Buncit Man? Kan perut lu buncit, gue bilang. Ya udah, tapi karena kita jamak kan secara Inggris gitu ya, bukan A gitu ya. Jadi Buncit Man pakai E. Akhirnya ya sesimpel itu sih pemilihan nama Buncit Man. Tapi akhirnya dari mulai nama band pindah ke brand kopi. Brand kopi. Karena kebetulan kita bikin sebuah brand kopi dengan dia yang sama, orang yang Oh, dengan orang yang sama. Iya, akhirnya gitu. udahlah kita lanjutin ke kopi aja. Oke. Ngeblendnya udah nggak pernah. Udah nggak lagi. Udah nggak lagi. Sekarang kita ngeblusnya di kopi aja ya. Oke, ngeblusnya di kopi. Boleh. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Kang Agung ini, dia adalah founder dari Buncit Man ya, Kang. Co-founder. Kan ada 2. CEO. Ada 2 jadi co-founder kalau buat. Oh, co-founder ya. Oke. Co-founder The Buncit Man Coffee and Roastery. Kita dengarkan bagaimana perjalanan Kang Agung soal kopi. Mangga Kang. Panjang nih Kang, kalau saya baca nggak mungkin saya baca, tapi sekilasnya sahabat aja bisa diceritakan sama teman-teman di sini, karena dari udah 3 hari ini season kedua ini Buncit Man sebagai yang support halaman belakangnya Biru Antara. Boleh Kang? Ya, ketika 2016 ketika kita jual botolan ternyata bagus penjualannya, kita sepakat udahlah kita seriusin gitu itu kan. Nah, ketika menjadi serius kita berpikir akhirnya gimana caranya ketika orang minum itu kopi, karakter yang adalah karakter kopi Buncit Man. Nah, akhirnya kita berpikir udahlah kita naik satu level ke atas. Kan kalau ini kan seduhan ya. Kita berpikir kenapa enggak kita naik satu level ke atas, kita buat sebuah roastery waktu itu. Akhirnya ya udah ayo, akhirnya kita naik satu level ke atas ke roastery sambil ngebangun pondasinya Kang. Pertama secara keilmuan, secara pengetahuan juga kita juga belum begitu ajak waktu itu ya, belum begitu bagus. Akhirnya saya mulai ikut pelatihan waktu itu, pelatihan dari roasting dasar dulu di Bali, terus yang lanjutan Immanuel Diaz dari Meksiko. Terus saya mulai ikut kelas uji cita rasa dasar, lanjutan kelas seduh ya semuanya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin PT waktu itu ya, sepakat. Udahlah kita bikin PT Kreasindo Semesta Alam yang memayungi The Buncit Man. Terus merek kita daftarin ke Kemenkumham supaya nggak dipakai orang seperti itu. Dari situ akhirnya setelah itu semua ada tuh, ya udah kita mulai ini mau dibawa ke arah mana nih Buncit Man. Akhirnya kita ngebagi dari 3 bidang usaha. Ada industri roastery, industri kedai kopi, ada jasa, kita buka juga jasa kelas dan konsultan. Yang ketiga adalah perdagangan, kita jualan produk yang sudah jadi siap dijual seperti itu. Itu 2017. Nah, 2017 akhir kita ikut sebuah event itu namanya Pekan Raya Indonesia Kang. Jadi waktu itu kita nginduk ke AIKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia.
eventnya di ICBSD, ICBSD, ada 30 booth, salah satunya adalah The Buncit Man. Nah di akhir acara mereka ngadain lomba waktu itu, lomba uji cita rasa dari tiap-tiap booth, kopi masing-masing tiap-tiap booth. Awalnya tuh saya nggak mau karena Buncit Man arahnya bukan ke lomba, kita lebih ke edukasi sebenarnya. Cuma karena panitia waktu itu maksa, ayolah Buncit Man ikut lomba lah. Akhirnya kelinci kayu aro tuh kita ikutin, yaudah nih pakai kelinci kayu aro. Ternyata juara 1 tuh alhamdulillah. Iya, jadi juara 1. Nah, berbicara sedikit tentang kopi kerinci ini kan, kalau Buncit Man tuh paling suka datang langsung ke petaninya. Jadi tahun 2017 tuh kita mulai berkunjung ke banyak kelompok tani kopi. Awalnya di Sumatera Barat waktu itu. Kita ke Solok, Solok Rajo, Solok Surian. Kita bergeser ke Jambi. Sampai akhirnya saya dapetin kopi kerinci kayu aro itu. Biasanya kita ngeliat tuh bagaimana kelompok tani mengelola kopinya. Dari budidaya, dari processing, gimana pengirimannya, harga belinya berapa, segala macam. Kalau oke, kita bawa sampel ke Jakarta, kita uji mutu fisik, cita rasa. Kira-kira oke nih kita jual reguler. Nah itu untuk sedikit cerita tentang kayu aro. Dan itu kita lakukan sampai terakhir tuh 3 bulan lalu saya ke Situbondo, ke Bali, ke Temanggung, ya sama. Kita ketemu kelompok tani, kita lihat gimana pengelolaannya, kita beli sampel, kita kirim ke Jakarta buat diuji mutu fisik, cita rasa. Kalau oke kita jual reguler. Nah, semenjak juara 1, saya melihat tuh ternyata Buncitnya juga seksi ternyata ya. Kenapa seksi? Di 2018 itu kita mulai banyak dapat keberkahan lah. Kita mulai buka gerai kita yang pertama di Cinere. Kita mulai banyak dapat tawaran buat jasa konsultan. Kita mulai buka kelas kopi seperti itu. Tapi tetap kita juga nggak lupa dengan kegiatan sosial. Kita di 2018 mulai sering ngadain namanya ngopi kelas. Jadi minum kopi, biasanya minum kopi bayar si kelasnya. Itu semua penghasilan biasanya kita sumbangin buat apapun itu. Kita pernah nyumbang buat kaum perempuan di Jogja, kita pernah nyumbang buat anak di Flores, buat sekolah. Terakhir yang di Mataram. Di Mataram ya, Iya, yang korban banjir itu ya. Iya, korban banjir Lombok Barat ya. Nah itu, terus 2018, 2019 kita mulai buka di Cikini dan di Bali waktu itu. Kita buka di Bali. Ya udah, akhirnya sekarang di Mataram, yang kelima di Mataram. Dan kalau nggak ada halangan mungkin yang keenam di Malang kayaknya. Oke. Di Malang seperti itu. Ya itu sebenarnya cerita singkat kali Kang. Kalau Oke. Jadi cerita singkatnya adalah The Buncit Man itu berawal dari 2016 keisengan. Buncit Man namanya berasal dari grup musik blues. Siklus awalnya. Oke, tahun 2017 akhirnya Buncit Man dapat juara 1 kayu aro dari Kerinci ya? Kerinci kayu aro. Akhirnya di 2018 Kita mulai buka kedai di Cinere ya. Cinere, Cikini, Denpasar. Awalnya karena seksi. Iya kita ngeliat ternyata seksi juga. Seksi Buncitnya. juga. Iya. Bukan hanya sekedar kopi dan edukasi, tapi sekarang juga mulai buka konsultasi. Konsultan. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa harus buka konsultasi? Ya. Sebenarnya jadi tiba-tiba waktu itu ada tamu datang ke workshop kita. Dia mau pensiun lah dari dunia bank gitulah. Terus dia mau buka usaha kopi karena dia ngeliat waktu itu kopi menurut dia seksi juga. Dia sudah nemuin beberapa orang untuk menjadi konsultan tapi nggak cocok. Nah dia main ke Buncit Man, dia ngeliat segala macam, ngobrol. Akhirnya kenapa nggak kalian jadi konsultan saya seperti itu. Akhirnya yaudah ayo kita konsultanin. Ya sejak itu kita mulai buka jasa konsultan. Oke. Jadi kita setup menu, Yeah. setup alat, kita pelatihan baristanya, Oke. ya kayak gitulah. Nah, boleh nggak diceritain sama teman-teman step-step untuk menjadi istilahnya ketika mengikuti sebuah konsultasi tadi kopi itu apa aja sih sebenarnya kan aku juga nggak tahu nih Kang apa aja nih gitu kan. Yang saya tahu kan kalau kopi ya harus ada kafenya, harus ada alat kopinya, harus ada penyeduh kopinya. Tapi kan itu secara umum ya saya sebagai konsumen nih. Nah dari Buncit Man itu bagaimana sih sebenarnya akhirnya orang itu mau dikonsultan sama The Buncit Man, apa sih yang ditawarkan sama mereka akhirnya mereka mau gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke learning by doing ya. Kita juga sebenarnya nggak punya pengalaman konsultan.
Kalau dari berapa kali kita konsultan, biasa tuh orang datang ke kita dulu. Datang dia bercerita mau apa sih gitu kan ya. Kita tuh mau gali dia mau apa, dia mau buka hanya sebatas kedai kah? Atau dia juga mau buka roasterinya atau apa. Setelah kita gali, biasanya kita minta waktu seminggu untuk merancang sebuah konsep sambil kita melihat tempat di mana dia akan ngebuat gitu. Karena kan tempat juga penting bagi kita gitu ya. Kalau udah seminggu kita buat, kita ketemuan, kita presentasi biasanya. Presentasi kita ceritain konsepnya segala macam. Ya kalau oke, dia investasi, kita bikin surat kerjasama, kita mulai gerak. Apa aja tuh yang dikerjain? Yang setelah dia tangan investasi masuk, ya kita mulai beli alat, kita mulai setup menunya apa aja. Terus kita mulai, menu itu berarti kan harga jual, termasuk harga jual. Kita mulai ngebuka lowongan buat jadi barista. Kita pelatihan barista, udah siap. Biasanya langsung ke soft opening dulu. Soft opening 3 bulan, setelah 3 bulan kita grand opening. Berarti itu tahapan ya. Berarti kalau saya cermati itu adalah tahapan untuk membuka sebuah kedai. Iya, kalau itu versi kita sih, gitu. Mungkin orang lain akan beda kali ya. Tapi itu tahapannya dari Buncit Mem untuk membuka sebuah kedai itu seperti itu gitu. Tapi sebelumnya harus ada konsultasi dulu kan ya. Kan? Kan kita pernah ngobrol nih Kang Agung, bahwa Kang Agung ini juga sebenarnya sedang membuat kelas barista, gitu kan ya. Nah, seberapa pentingkah kelas itu untuk seorang barista? Nah, kan kita kan nggak tahu nih, gitu kan. Kalau saya pribadi nggak tahu ya. Mungkin ada teman-teman juga di sini nggak tahu sih. Yang kita tahu barista itu ya udah nyeduh kopi, ada alat selesai kalau ada alat. Tapi sebenarnya apa sih? Kenapa kok harus menjadi ada sebuah kelas untuk seorang barista kopi? Sebenarnya pertama mungkin karena saya merasa nikmat ketika mengajar di sekolah rimba gitu ya. Saya ngajar 5 tahun sekolah rimba di Flores, di Jambi, di Kajang, di Asmat. Akhirnya kenapa itu saya bawa di Buncit Mem, itu yang pertama. Yang kedua, dulu saya ngeliat kita waktu kecil siapapun bisa jadi tukang seduh gitu ya. Dia tinggal beli kopi di warung, gunting, tuang, air panas jadi gitu ya. Ketika tahun 2003 ketika saya menjadi seorang barista waktu itu, ternyata profesi tukang seduh udah mulai naik tuh, udah mulai serius lah si barista itu. Dia mulai, cuma waktu itu tahun 2003 masih espresso yang lagi hits di Bandung ya. Kebanyakan orang datang ke potluck espresso gitu ya. Manual brewing juga belum begitu wah gitu ya. Nah, saya melihat justru ketika tahun 2016 ketika saya di Kun House. Jadi barista dia juga sebagai pencerah literasi kopi. Dia tidak hanya bisa menyeduh, menyajikan, tapi juga bisa menjelaskan. 2016 seringlah orang datang ke bar tuh nanya menu, nanya kopi segala macam, nanya banyak hal. Kopi ini apa sih karakternya, kalau diseduh begini bagaimana, oh saya pengen yang asamnya kurang nih, apa nih kopinya, kayak gitu. Dan sekarang juga profesi barista udah mulai naik, dia juga nggak sebatas pencerah literasi kopi. Itu yang pertama. Yang kedua, awal tahun tuh saya ke Lombok selama 2 minggu dan pakai motor tuh jalan lah keliling Lombok, terutama ke pantai-pantainya gitu ya. Saya ngeliat potensi wisata lumayan oke gitu ya Lombok ya. Apalagi kan Kementerian Tenaga Kerja juga sudah buat surat keputusan bahwa barista ini menjadi sebuah profesi yang sebenarnya sejalan dengan pariwisata itu. Artinya kan ini harus disiapkan si SDM-nya, sumber daya manusianya. Bahwa jangan menjadi seorang barista yang kosong gitu ya. Dia harus yang berisi, dia harus punya skill, punya pengetahuan. Jadi ketika ada orang datang dia bisa banyak hal seperti itu. Nah, akhirnya ya udah kenapa kita bikin kelas barista di Lombok. Saya di Lombok. Jadi ada hard skill-nya, ada soft skill ya. Hard skill-nya misalnya dia mulai belajar seduh manual, espresso, uji cita rasa. Soft skill-nya misalnya hospitality. Karena kan itu juga penting. Males juga ya kita mesen kopi tapi baristanya nggak senyum, cemberut kan.